Baik. Tunggu dulu Pak, saya mau izin ke belakang bentar. Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Oke, silakan di on dulu kameranya sesuai kontrak kuliah yang sudah kita sepakati. Yang lain silakan. Baik, di pertemuan tambahan ini ya, di pagi hari ini kita sudah di pertemuan kelima nanti, ya. Hampir menuju materi inti ya. Setidaknya nanti materi-materi yang saya sampaikan itu akan muncul di UTS nanti ya. Pagi ini kita membahas mengenai komponen komputer ya. Jadi Mas Mbak semuanya meskipun berkecimpung di dunia animasi nantinya ya, setidaknya harus mengetahui komponen-komponen komputer itu. Harapannya nanti Mas Mbak itu bisa ke depan itu bisa misalkan menjadi direktur teknik dari suatu studio animasi itu paham ya, paham akan kebutuhan dari studionya itu terutama di hal komputer itu apa aja. Karena memang di animasi itu ya tidak lepas dari komputer ya. Jadi semua kegiatannya itu nggak lepas dari komputer. Hampir setiap hari malah dipakai. Maka di pokok bahasan mengenai pengenalan komponen komputer ini juga sangat penting. Ya, hubungannya apa? Nah, hubungannya nanti Mas Mbak itu bisa menyesuaikan spesifikasi yang ada itu disesuaikan dengan kebutuhan studio ya. Kemudian bisa untuk menganalisa budget juga. Tapi kalau kita membicarakan soal animasi ya, membahas komponen komputer itu tidak bisa ya kurang pas menurut saya kalau soal budget itu kita pilih spek yang middle to low ya. Dalam arti speknya itu tengah-tengah ya, sampai yang level rendah. Setidaknya itu dari menengah ke atas. Bahkan kalau bisa dia speknya itu spek high end ya. Spek kelas tinggi karena di situ nanti komputasinya juga tinggi semua. Apalagi menggunakan dipakai untuk program-program atau aplikasi-aplikasi 3D itu ya, untuk Blender, 3ds Max ya. Kalau After Effects sama Premiere Pro pakai middle it's okay, masih jalan. Tapi begitu nanti kita masuk ke aplikasi 3D ya, software-software 3D semacam Blender, kalau di kelas middle itu masih aman-aman saja sebelum masuk ke arah-arah ke visual effect atau mungkin partikel ya, penggunaan partikel itu nanti berat-berat itu kalau di Blender itu. Belum yang lain-lain gitu. Tapi untuk dasar-dasar itu masih masuk. Nah, itu sedikit ulasan ya yang bisa saya sampaikan kenapa kita harus mengenali komponen komputer kita.
Maka di awal pun saya sudah menyampaikan bahwa animasi itu sangat penting kalau bahasa Jermannya itu paculnya itu mumpuni gitu ya. Jadi kalau paculnya tidak mumpuni, kita nanti akan terseok-seok sampai di tugas akhirnya. Cuman hal tersebut tidak harus sih sebenarnya, karena di prodi sendiri sebenarnya Mas Mbak itu juga sudah difasilitasi ya dengan studio atau bisa saya sebut lab juga yang mumpuni ya. Bahkan speknya itu high end semua, itu yang sudah pernah mencoba mungkin Mas Ulil kali ya, yang sudah pernah ke studi. Rata-rata mereka menggunakan RAM di atas 8, malah minimumnya itu 16, bahkan tidak ada malah. RAM-nya itu 32 totalnya. Terus yang menggunakan spek di bawah i7 atau di bawah Ryzen juga tidak ada. Oh, masih ada satu, cuman itu komputer administrasi ya. Komputer koordinator studio. Nah, dulu pernah saya itu menggunakan itu masih pakai i3. Tapi ya spek untuk lainnya juga tinggi-tinggi. Jadi kalau di studio itu ada 20 komputer untuk penggunaan sehari-hari pembuatan animasi 3D ya, sama rendering. Ada i7 sama Ryzen. Terus cuman yang terakhir itu agak saya kurang set ya. Kenapa dari prodi itu kemarin mengadakan 5 kalau nggak salah, 5 atau 10 kalau nggak salah. 10 biji baru tapi prosesornya pakainya i7 juga. Dan gennya masih sudah gen 10, 9 apa 10 gitu, saya lupa itu. Jadi kalau dipakai render itu ya kalah jauh sama Ryzen 7. Dilihat dari core-nya aja udah beda. Cuman dia menang di VGA-nya. Dia kalau nggak salah itu sudah pakai 3080 apa ya, yang RTX itu. Tapi ya tetap aja kalau di compare dengan Ryzen saat rendering kalah jauh, dia lebih smooth dari Ryzen-nya. Nah, kembali ke materi, apakah sudah kelihatan ini apa yang saya presentasikan ini? Sudah kelihatan. Betul. Baik. Nah, ini untuk capaiannya ya. Jadi diharapkan Mas Mbak semuanya nanti ya bisa menyebutkan ya setidaknya berbagai jenis komponen komputer, sistem komputer. Kemudian menjelaskan fungsi prosesor, memori, dan konektor. Ya. Untuk kemampuan akhirnya yang diharapkan Mas Mbak bisa menunjukkan ya ketepatan dalam menunjukkan prosesor, memori, dan konektor port berdasarkan ciri fisiknya. Kemudian menyimpulkan fungsi dari komponen komputer. Baik, ini capaian sama kemampuan akhir yang diharapkan. Kemudian apa saja sih nanti yang akan kita pelajari ya mengenai pengenalan komponen komputer ini. Yang pertama mengenai motherboard atau bisa disebut dengan mainboard. Yang kedua atau bahasa gaulnya mobo ya. Anak-anak TI itu sering menyebutnya mobo. Ya mobomu apa gitu. Soketnya apa gitu. Kemudian yang kedua mengenai prosesor itu sendiri. Yang ketiga adalah memori ya. Yang keempat slot ekspansi dan adapter card. Kemudian yang terakhir adalah mengenai port dan konektor. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada satu gambar motherboard ya. Kalau kita lihat di sini kelihatan enggak ini ya? Nah, ini ada sebuah motherboard, kemudian satu prosesor Ryzen ya. Dan ini ada satu RAM DIMM ya. Nah, ini gambaran dari mainboard itu seperti ini motherboard. Jadi kalau yang mas-mas ini biasanya sudah nggak asing ya.
3 komponen ini. Biasanya yang mbak-mbak ini yang jarang bongkar pasang komputer sendiri di rumah atau laptop ya. Sebenarnya nggak perlu takut ya, jadi yang penting itu hati-hati dan percaya diri aja, nggak mungkin rusak kok yang penting. Dan diingat aja saat saat pelepasan atau pembongkaran tuh diingat posisinya di mana. Ya kalau dilihat ini sudah generasi terbaru sebenarnya. Cuman serinya apa saya kurang saya comot aja dari internet. Kalau dilihat sih ini sudah generasi terbaru MacBook MSI-nya. Karena ciri-ciri yang mencolok itu di bagian slot PCI ya. Jadi dia sudah ada pengurangan di slot PCI. Sekarang sudah nggak banyak digunakan slot PCI. Bahkan kalau kita lihat di sini hanya sekedar slot PCI Express saja. Ya. Slot PCI untuk expansion slot untuk TV tuner atau LAN card. Biasanya itu ada banyak di sini kalau yang tipe lama. Sedangkan, nah ini ngomongin teknologi Ryzen ini juga sangat saya acungi jempol ya. Jadi dulu ya nggak apa-apa ya, ini bukannya saya jadi salesnya Ryzen itu tidak ya, atau AMD itu tidak. Karena memang sejak kuliah dulu saya itu mengamati 2 pembuat prosesor itu memang saling kejar-mengejar di dalam risetnya. Terkadang Intel itu menemukan atau mencetuskan satu teknologi yang tidak ada di AMD, tapi nanti diimbangi oleh AMD juga. Maka kalau zaman saya dulu kuliah ya, itu bahkan bisa dipilah, dalam arti kalau Intel itu pasti larinya ke multimedia, kalau AMD dia pasti larinya ke gaming. Karena desain dari AMD sendiri itu kalau saya analisa dia lebih mengutamakan frame rate-nya tinggi. Biasanya kalau di frame rate tinggi itu paling disukai oleh orang-orang yang suka main game. Karena nanti secara grafisnya dia itu lebih smooth gerakannya dibandingkan dengan Intel dan lebih cepat pastinya. Prosesnya lebih cepat kalau untuk game. Nah, zaman dulu Intel juga sama, dia lebih mengarah ke multimedia ya, editing atau dan lain sebagainya itu. Maka untuk keunggulan performa dari grafis yang real itu lebih bagus di Nvidia. Di Intel. Jadi maka seringnya antara prosesor Intel dengan AMD pun mengambil grafik card-nya atau chipset dari interface VGA-nya itu juga berseberangan. Yang cocok dengan frame rate tinggi itu kalau yang klop dengan AMD itu arahnya ke chipset ATI ya, VGA-nya. Tapi kalau yang Intel larinya ke Nvidia. Nah, bahkan sampai sekarang pun yang tadinya dulu tidak ada hubungannya sama sekali, maksudnya pabrikannya itu ya antara AMD dengan ATI, itu sekarang ATI sudah dibeli AMD. Dan untuk segi sekarang ya, teknologi sekarang itu AMD malah sudah mengarah jauh merangsek mengimbangi Intel untuk segi multimedia. Nanti mungkin bisa Mas Mbak semuanya coba di studio, terutama nanti di saat mata kuliah 3D atau mungkin produksi animasi 3D ya. Dan nanti di-compare aja itu. Cari 2 komparasi antara i7 generasi terbaru yang ada di studio dengan AMD Ryzen. Nanti kalau dipakai buat rendering pasti akan lebih ngebut punyanya Ryzen. Karena kemarin dari 2016 sama 2017 Mas Karse Juma itu saya tanya juga, dia yang merasakan kan. Karena saya pun enggak di bagian untuk hal tersebut gitu. Dia juga mendeskripsikan wah lebih enak Ryzen oh Pak.
kerja belum untuk rendering lebih enteng katanya, dan hasilnya pun beda gitu dengan i7 gitu. Nah ini seputar gambaran dari motherboard, prosesor, dan memori. Di prosesornya itu yang ini ya, bukan yang gambar kipas ini ya. Ini pendinginnya dan di belakangnya ada heatsinknya. Terutama yang cewek-cewek ini, yang mbak-mbak yang cantik-cantik ini ada nggak mudeng ya. Jangan sampai Pak prosesornya yang ini ya, bukan ya, yang ini yang kotak. Jadi kalau ini ada sampel sih sebenarnya. Jadi ini punya saya itu Intel i3 tapi generasi lama ini. Bisa dilihat ya ini. Biasanya kalau di kelas saya bawakan itu bentuk fisiknya. Jadi kadang pengajar paling aneh itu saya ya. Kalau di PTI ini saya nggak mau, cuman ngomong-ngomong toh itu nggak mau saya. Saya contohkan langsung, saya putarkan itu. Ini bentuk prosesor dari i3. Kadang saya bawa mobo, bawa power supply itu ditanya teman-teman, Mas kamu ngapain gitu? Mau jualan komputer? Enggak, buat ngajar saya bilang gitu. Karena biar ngerti gitu ya. Kalau sekedar ngomong tok gini itu kurang afdol menurut saya. Nah, untuk ngomongin prosesor sendiri, membahas prosesor seperti ini ya. Ini dulu sebenarnya ada sampelnya cuman sudah hilang. Saya punya AMD Athlon yang dia masih menggunakan, kalau ini kan kakinya female ya. Jadi soketnya itu kakinya kalau yang i3 yang saya bawa ini kategorinya female. Tapi zaman dulu, dari zaman saya kuliah tahun 2002 ya, itu ada prosesor yang tipikalnya adalah kakinya mil. Jadi di sini tuh nanti ada semacam kayak duri-duri banyak di situ. Kayak kaki-kaki banyak di sini. Itu kategorinya dia mil. Mungkin kalau dilihat itu di internet ada mungkin ya. Prosesor AMD misalnya, atau AMD Athlon misalnya, atau ya Athlon juga, Athlon yang lama, versi lama. X2 ya, itu Athlon X2 itu Athlon X2 ya. Ini nggak kelihatan kakinya. Kemarin ada sampelnya cuman udah hilang gitu. Mungkin Duron kali ya, AMD Duron itu malah lama banget itu. Di Duron ini, kalau Duron itu versi murahnya dari sama dengan versi murahnya Intel itu pakainya yang dual core itu AMD Duron. Nah ini AMD Duron, bentuknya seperti ini. Jadi dia ada kaki-kakinya banyak ini. Nah nanti soketnya kebelah, ini dia lebih jelasnya ini. Nah ini bentuknya seperti ini, kelihatan enggak ini? Jadi nanti soket dia itu malah yang kebalikannya, yang female. Tapi kalau yang sekarang rata-rata dia sudah soketnya, prosesornya itu female, soketnya yang male. Cuman male-nya itu tidak berupa lubang, tapi berupa kaki yang sudah dilengkungkan gitu. Jadi kakinya lebih tidak seperti yang tadi gitu. Ya silakan Mas Chandra. Maaf, tadi bedanya prosesor kaki female dan male gimana tadi?
Itu hanya di teknologi saja sih, Mas. Oh, bedanya. Bedanya kalau female itu kan ibaratnya perempuan ya. Makanya disebut female sih ya. Kalau male itu laki-laki ya. Ya kalau laki-laki perempuan Mas Mbak tahu sendiri kan. Bedanya itu kalau yang ini adalah male ya, dia punya kaki. Tapi kalau yang ini itu female tipenya prosesornya. Jadi intinya kalau prosesor yang jantan istilahnya ya. Ini hanya istilah aja ya, memudahkan kita. Sama dengan Jadi konektor ya. Konektor itu kan ada yang male, ada yang female gitu. Jadi kalau konektornya itu male, dia pasti ada apa namanya ini semacam kayak kakinya ya. Tapi kalau yang female dia nggak ada. jadi bedanya itu ada di kakinya ya. Kalau Di male kakinya. punya kaki, terus female enggak. Gitu ya. Ya, betul. Bedanya di kakinya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian yang berikutnya, nah ini pembahasan soal motherboard ya. Jadi motherboard itu disebut sistem board atau papan sirkuit ya pada sistem unit. Motherboard berisi slot seperti slot prosesor ya, slot memori, slot untuk adapter. Nah ini coba kita lihat di internet, misalkan baru aja coba 1200 berapa? Nah, ini versi terbaru dari Mobu. Nah, ini kalau dilihat kan seperti ini, Mas. Ini soket Mobunya dia yang mil, cuman milnya itu tidak benar-benar berdiri gini ya, dia sudah dilengkungkan gitu milnya itu. Coba kita lihat yang ini coba. Nah, ini dia. Saya pak besar ya, biar kelihatan ya. Kelihatan enggak ini? Jelas ya? Besar lagi. Mana tadi? Nah, segini. Jelas ya? Halo, jelas ya? Iya jelas. Nah, dia disebut papan sirkuit itu karena dia nanti tempat untuk menaruh istilahnya memuat seluruh komponen komputer. Di sini ada RAM-nya ya, ini untuk tempat prosesornya ya. Yang ini slot PCI-nya ya. Yang ini slot PCI Express-nya ya untuk VGA. Kemudian SATA-nya itu di sebelah sini. Nah, ini sudah keren, ini sudah terlindungi. Jadi memang ini soket terbaru ya 1200 itu. Kalau saya menganalisa orang-orang bule itu ya, bahasa Jermannya bule itu. Orang-orang barat itu membuat atau meng-create suatu komponen komputer itu menurut saya kok berdasarkan rangka dari tubuh manusia. Maka kemarin kan saya sampaikan ya. Dikatakan prosesor malah lebih sering disebut itu otaknya. Nah, memang iya sebenarnya. Karena di situ dia memproses segala hal yang keluar masuk dari inputan itu. Maka kalau kita lihat ya, motherboard ini sebenarnya, maaf ini tadi, motherboard itu sama dengan rangka manusia ya, berupa tulang-tulangnya, kakinya ya. Dia nanti di situ misalkan di bagian kepala ya, kalau di bagian kepala itu dia nanti untuk menaruh VGA, kemudian apa itu prosesor ya,
Jadi rangka dari kepala kita. Jadi kalau saya analisa tuh mungkin idenya dari situ, mengadopsi dari anatomi manusia. Nah, ini bentuk mobo yang berbeda. Kalau yang mobo lama misalkan, ada yang masih jadul itu enggak jadul banget sih ya, masih oke lah di LGA 775 itu punyanya Intel juga. Ini zaman saya dulu punya mobo LGA 775 ini sudah keren banget dulu. Sudah wow lah istilahnya. Nah, ini bentuk dari LGA 775. Susah kalau ngelek-ngelek. Nah, ini bentuknya kayak dia masih menggunakan DDR3. Nah, ini slot slot memorinya. Kemudian ini PCI Express, ini PCI-nya ya. Yang ini adalah not bridge-nya, yang ini soft bridge-nya. Ini prosesornya ya. Kemudian ini adalah tempat untuk mengkoneksikan tegangan ya dari power supply. Nah, itu tadi ya. Dari sini. Kalau kita membahas soal mobo sendiri, soketnya juga sudah berbeda-beda ya, sudah di riset terus teknologinya sekarang. Jadi kalau membeli prosesor itu juga harus tahu motherboardnya dulu, dia soketnya apa dulu. Apabila kita memiliki prosesor kok tipe soketnya LGA 775, tapi membeli mobonya di soket 1150 atau 55 atau 51, ya dia tidak bisa dimasukkan nanti prosesornya. Makanya harus diketahui dulu prosesornya apa, kemudian dia gen berapa, soketnya itu mobonya itu apa, harus diketahui. Kemudian lanjut. Nah, ini gambaran dari apa yang saya sampaikan tadi mengenai bentuk dari mobo itu di dalamnya ada apa saja. Ya. Ini di sebelah sini disebut prosesor chip slotnya ya, atau soket, bahasanya itu soket. Ini adalah expansion slot ya. Jadi expansion slot ini untuk menaruh komponen-komponen tambahan. Kalau yang putih dia ke arah PCI ya. Kalau yang hitam-hitam ini PCI Express untuk grafiknya. Jadi kalau yang seperti ini itu biasanya untuk menaruh adapter card ya, atau bisa disebut LAN card. Kemudian bisa juga TV tuner ya. Kemudian audio card juga bisa ditaruh di sini. Ya. Jadi slot tambahan lah, adapter tambahan. Tapi untuk yang hitam ini ya, dia dipakai untuk menaruh VGA ya, VGA card ya. Jadi kalau LAN card-nya itu ditaruh di slot PCI Express ini ya nggak masuk karena sudah beda. Slotnya udah beda. Kemudian yang ini adalah slot untuk memori modul. Nah, loh Pak, ini kok slotnya ada 4 ya? Biasanya kalau slotnya 4 ini teknologinya sudah mengarah ke dual channel. Nanti RAM-nya juga membelinya juga yang kalau mau performanya maksimal belinya yang dual channel juga. Nah, maksudnya dual channel itu gimana gitu ya? RAM yang dual channel itu RAM yang memiliki seri yang sama, chipsetnya juga sama. Jadi kadang kan kalau kita beli RAM itu kan produknya beda-beda ya. Dia ada yang single channel, ada yang dual channel, itu nanti akan beda. Kalau single channel ya dia kinerjanya single. Lebih cepat lagi yang dual channel. Jadi proses di
penyimpanan datanya di RAM itu lebih cepat kalau dual channel. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah support dual channel seperti ini, bisa saja dipasang RAM yang masih single channel. Kemudian yang di sini adalah slot SATA-nya. Ya. Kalau zaman dulu saya kuliah itu SATA muncul itu di tahun sekitar 2004 ke atas apa ya, kalau nggak salah. Jadi dulu masih untuk koneksi ke storage-nya, ke hard disk-nya itu belum SATA seperti ini. Dia masih menggunakan slot IDE. Dan ini bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi dulu tahun 2002-an itu Mobo saya itu masih banyak slot-slot ininya, slot IDE-nya. Bahkan SATA-nya nggak ada. Dan hard disk-nya pun lebih tebal-tebal dulu, tidak seperti SATA. Kalau SATA lebih slim dia. Ya, ada sebenarnya contohnya. Oh, tapi sudah tak buang semua. Saya punya sampel itu dulu. Saya buangin semua. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Skolastika, monggo silakan. Saya note sekalian. Silakan, Mbak. Silakan bertanya, Mbak Skolastika. Kan tadi bahas RAM ya, Pak. Kalau misal Sebentar, suaranya kecil. Ya, tak gede. Ya, silakan. kan tadi bahas RAM ya, Pak. Itu Iya. kalau misalnya yang single channel kan 16 GB. Kalau dibandingin sama dual channel yang 8 GB-an gimana, Pak? Itu ada perbedaan apa enggak? Ada. Jadi kalau single channel itu untuk multitasking-nya masih kurang. Dia akan cepat ya. Memang unggulnya di 16 GB dia lebih kencang. Tapi kalau di-compare dengan 8 GB ya jangan. Compare-nya dengan sama-sama 16 GB ya. 16 GB yang single channel dengan 16 GB yang dual channel, katakanlah dual channelnya 8 sama 8, saya lebih rekomen pilih yang 16 GB dual channel. Nanti untuk ngimbangi multitasking-nya dari prosesor itu lebih cepat dual channel. Gitu. Jadi jangan di-compare 16 GB single dengan 8 GB dual channel, jangan ya, tetap larinya kenceng 16 nanti. Gitu. Tapi kalau iya, itu maksud saya sih, Pak. iya. Yang Larinya 8 tetap kenceng sama di 8. 16, nggih. Tetap kenceng di 16. Tapi kalau compare-nya dengan 16 yang dual channel ya itu beda urusan nanti. Gitu ya, Mbak. Terima kasih. Pertanyaannya Makasih, Pak. bagus, Mbak Skolastika. Nggih, cewek tapi paham nggih. Ada lagi silakan kalau yang mau tanya. Silakan. Ini aja saya juga agak nyesel kemarin tuh beli laptop yang ternyata saya bilangnya itu tadinya karena masih garansi ya. Dan saya pun kesusu nggak ngecek dulu di internet. Saya pikir itu dia slotnya 2 slot RAM-nya, ternyata cuma 1. Jadi mau nggak mau kalau mau upgrade ya RAM yang satunya harus dijual. Ada yang mau beli? Saya mau upgrade RAM ini. Punya saya 8 GB data, malah promosi ya. Jadi punya saya itu masih di bawah Ryzen, cuman dia sudah core-nya sudah 4 ya. Punya saya itu Gen 7 AMD A12 APU, tapi sudah menggunakan VGA dedicated, jadi 2 VGA-nya ada R7 sama RX 540. Kalau RX 540 itu kurang lebih setara dengan Nvidia yang ada di laptop itu versi 100 ya, 110 atau 130. MX 110 atau MX 130. Itu udah lumayan sih sebenarnya. Buat kuliah sampai lulus udah lumayan. Tinggal nanti kalau ada tugas izin koordinator lab atau kaprodi
Bu, izin saya mau render gitu. Datang aja ke studio, nanti rendernya di studio. Pengerjaannya di rumah pakai laptop masih bisa gitu. Pekerjaan 3D jadi sekelas MX yang 110 atau MX 130 kalau Nvidia. Kalau di bawahnya sih sebenarnya masih oke-oke aja. Tapi menurut saya tidak rekomen. Makanya nanti harapan saya pribadi, Mas Mbak itu bisa memahami kira-kira nanti ini kan masih semester awal ya. Setidaknya tahu dulu ya. Oh, saya harus beli laptopnya jangan nanggung kata Pak Danang. Karena nanti setelah lulus pun kalau Mas Mbak itu berkecimpung di dunia animasi itu masih terpakai ya. Jangan ragu-ragu. Setidaknya nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu masih teknologinya masih ngikuti. Bahkan kemarin itu saya tes sendiri sih sebenarnya. Jadi lagi-lagi dengan Mas Karse Juma ya. Mas Karse Juma itu sebenarnya VGA-nya sudah MX 110. Tapi kelemahan dia itu masih menggunakan storage-nya berupa HDD. Itu nggak rekomen sekali menurut saya bagi anak-anak animasi. Pasti akan mempersulit pekerjaan kalian. Minimal itu storage itu SSD untuk sistem. Nah, pas rendering di After Effects, padahal saya tuh pakai ThinkPad X230. Tapi sudah saya kasih SSD 500 GB, RAM-nya 8, prosesornya tuh i5 tapi kan Gen berapa ya itu ya? Kalau nggak Gen 4, Gen 3 apa ya? Masih ketinggalan jauh lah pokoknya. Saya pakai render, kalau render kan ya dipakai prosesor ya. Prosesor itu nanti akan dibantu VGA. Jadi kalau yang VGA-nya sudah dedicate, rendernya bisa menggunakan VGA. Begitu rendering itu, Mas Karse Juma itu kepontal-pontal ngikuti saya. Pak kok bisa cepat ya? Prosesornya apa? Katanya dia itu. Buka After Effects pun dia heran itu. Itu waktu pertama kali saya ngajar apa itu ya, komposisi digital dulu. Kok bisa cepat ya Pak itu? Saya malah bingung loh Mas, kamu itu malah baru tahu itu dulu PTI-nya siapa yang ngajar. Harusnya ya saya terus terang saya itu kan sebenarnya bidangnya bukan di animasi, saya itu lebih ke arah network ya, ke jaringan. Karena saya sekolahnya dulu S1, S2-nya teknik informatika semua. Gitu ya. Harusnya anak-anak animasi ya. Izin bertanya Ya, untuk kita. itu kan laptop saya sering booting itu loh Pak, yang tiba-tiba update terus muter lama itu. Itu ganti hard disk atau pakai SSD? Ya, SSD itu hard disk sih sebenarnya. Iya. Mbak kita Windows-nya 10. Iya. Nah, itu masalah juga yang perlu diketahui. Jadi di Windows 10 itu paling haus akan update ya. Dia nggak tahu tuh si Bill Gates itu ya. Sejak pakai Windows 10 sebenarnya nyaman-nyaman aja, cuman kadang risih dengan update-nya itu. Dia tahu-tahu update sendiri kalau ketemu internet kenceng biasanya. Wah, itu langsung misalkan dimatikan pun ada caranya, cuman kadang nanti dia kembali lagi, otomatis update-nya jalan lagi. Nah, pada saat update gitu, Mbak Regita, kita jangan mematikan laptop kita dengan sengaja. Itu pasti nanti efeknya Windows-nya jadi korup, error, dan lain sebagainya. Karena di Windows 10 itu begitu dia download ya, download update, dia akan otomatis install. Setelah diinstal, kalau kita restart atau mau shutdown, dia baru proses update instalasinya itu tadi. Nah, saat seperti itu, kalau kita paksa matikan, wah kesusu gitu ya. Saya udah ditungguin pacar saya ini Pak mau ngedit ya. Udah repot menaik, kena urusan pacar gitu repotnya. Dimatikan gitu, nanti setelah dinyalakan ya udah salam pasti. Karena dia akan korup Windows-nya dan ujung-ujungnya install ulang. Nah, itu jeleknya Windows 10. Ya, enaknya seperti itu. Nah, memang saya sarankan Mbak,
kalau bisa di sistem itu pakainya SSD. Biar dia prosesnya cepat, baik dari segi update-nya ataupun dari segi install update-nya itu tadi. Contohnya kalau di saya ini saya 2 storage ini. Sebentar. Saya bukakan di disk management. Cuman ini ya saya sudah awang-awangan yang storage saya yang HDD itu mau saya ganti sekalian gitu. Karena begitu buka dokumen misalkan itu kan tetap aja ya dia di hard disk. Dia tetap lambat nanti, kecuali dokumen itu filenya dipindah di SSD. Nah, ini ada satu tips lagi yang pakai SSD ya. Jadi jangan mentang-mentang, Pak saya sudah SSD kok. Ternyata datanya render itu yang mau dirender ditaruh di HDD gitu. Ya itu nanti akan berefek lama juga, karena HDD itu nanti di dalamnya datanya itu berputar dulu membacanya, tidak seperti SSD. Jadi kalau saat render, usahakan file yang dirender itu taruhlah di SSD juga. Taruh di storage SSD, baru nanti dijalankan rendernya. Tapi kalau saat render kok dia masih posisinya di HDD, ya akan lama gitu. Apalagi yang spek-speknya masih kentang ya, itu ya kerasa banget. Tapi kalau sekelas Ryzen 7 atau i7, dia nggak kerasa sebenarnya. Tapi kalau diamati lebih detail, kerasanya per detiknya tuh ada. Jadi saat rendering itu jangan ditaruh di HDD, dipindah dulu ke SSD. Setelah selesai baru nanti ditaruh di storage yang HDD. Intinya storage HDD sekarang itu dipakai hanya untuk menyimpan data, bukan untuk menjalankan. Nggak rekomen lah istilahnya. Nah ini contohnya punya saya ini ya, di disk management itu saya punya 2 storage, satunya adalah yang ini kapasitasnya 250, yang satunya 1 tera, yang ini yang atas. Ini 2. Kalau dia ngecek SSD atau enggaknya itu di device manager ini. Device manager nanti storage-nya ada 2. Nah, agak lama ini. Nah, ini dia. Di disk drive. Kelihatan ya ini ya. Nah, ini punya saya SSD-nya tipenya 850 Evo M.2 ya. 250 GB, satunya ini WDC, ini 1 tera. Ini punya saya Samsung. Nah, ini kok kita loncat dulu nggak apa-apa ya, mumpung nyambung ya. Harusnya kan masih di mobile tadi. Beli SSD pun itu juga hati-hati. Jangan asal-asal, yang penting SSD Pak, jangan. SSD pun punya kecepatan sama dengan HDD. Kalau HDD itu maksimal di 7.200 rpm. Kalau SSD itu merek-merek tertentu bisa dikategorikan cepat. Mohon maaf ini saya nyebut merek bukan apa-apa. Contoh ya, kalau kita punya SSD Samsung di-compare dengan SSD yang SanDisk misalkan, itu speed-nya juga beda nanti. Saya paling rekomen menggunakan Crucial. Dia speed-nya lebih kencang dari Samsung. Coba kita lihat SSD Samsung ya. Samsung NVMe lah teman-teman. NVMe. Oh, ini terlalu gede. Oke, coba di Bineka aja coba. Nah, ini. Biasanya speknya lebih detail dia. Kalau ke belanja gini-gini, saya biasanya ke Jakarta Notebook. Dia harganya miring jauh dia. SSD juga ada di situ. Coba kita lihat di sini.
Nah, ini ada spesifikasi. Nah, ini dia. Kita harus melihat dulu sequential read-nya sama write-nya. Ya. Ini kecepatan bacanya. Nah, ini kecepatan bacanya. Kalau yang SATA 3 itu rata-rata di 560 sampai 530. Kalau ini kan slotnya khusus ya. Punya saya yang M.2 belum NVMe. Kalau ini kan sudah NVMe. Ini slotnya khusus. Jadi kalau yang laptop-laptop lama itu kan terkadang masih dia punya fasilitas CD-ROM gitu ya. Nah, itu CD-ROM-nya nanti dilepas saja, diganti caddy, jadi bisa dual storage. Tapi dual storage-nya tipenya SATA 2 atau SATA 3 semua. Nggak bisa yang tipe yang ini. Kalau ini dia slotnya sendiri. Ini dilihat dulu kalau beli. Misalkan Crucial ya, Crucial SATA 3 SSD, SATA 3 misalnya. Yang sama dengan disk laptop itu SATA 3. Jadi bentuknya seperti ini. Saya ada sampelnya. Cuman ini bentuknya bentuk dari disk HDD ya. Nah, ini coba ada di crucial.com ini. Ini malah HDD saya itu yang laptop tak jadikan hardbox nih. Saya belikan casing, saya jadikan hardbox aja. Nah, ya sekarang tuh nggak terlalu penting gitu untuk storage saja sebenarnya. Dipakai kerja susah. Nah, ini bentuk Crucial SATA 2,5 inch ya. Ini bisa dimasukkan di laptop nanti. Bentar, yang bawah kan. Kalau ini M.2 semua. Nah, sebentar. Ini aja loh, lihat Crucial ya. M.2. Dia speednya imbang sih sebenarnya dengan Samsung tadi. Nah, ini dia. Coba saya perbesar ya. Kurang besar deh ini gambarnya. Nggak bisa. Nah, ini kalau kita lihat kan speknya dia 4 Nah, ini dia. Ini bisa hilang lagi. Hilang. Nah, ini aja coba ya. Ini seri BX 500 ya, 2 tera kecepatannya, 3D NAND, SATA 2,5 in SSD. Dilihat, wah ini malah, ya ini lebih kenceng apa ya? Oh enggak, ini masih 500. Jadi dilihat spek ininya, spek kecepatan read sama write-nya ini. Rata-rata kalau yang tipe 2,5 in, dia kecepatan maksimumnya antara 560 sampai 540. Ini sudah kenceng. Tapi kalau punyanya SanDisk yang masih sekitar 128 GB atau 250 GB itu di bawahnya speednya. Dia kecepatannya 480-an. Terus read-nya itu 430. Itu enggak rekomen saya. Maka hati-hati kalau beli ini. Jangan terkecoh murah, SSD murah ya. Jangan terkecoh SSD murah. Karena nanti akan berbanding lurus di kecepatan. Nah, bentuknya yang 2,5 ini tuh kalau di laptop itu kan seperti ini ya. Kalau ada yang pernah bongkar. Ini punyanya Sigit. Dapur saya kelihatan sebentar nggak apa-apa ya. Ini saya tutupi karena saya ngajarnya di dapur ini. Soalnya kok gambarnya nggak kelihatan sebentar. Tadi rubah ini efek visualnya ini. Saya nggak ada tempat lagi soalnya seadanya di rumah. Nah itu kelihatan ya piring saya ya. Baik, nah ini bentuknya seperti ini.
Jadi laptop kalau dibongkar itu seperti ini. Terus kemudian dia menggunakan konektor SATA 2,5 ini tadi. Ini bentuknya SATA-nya seperti ini. Nah, ini powernya, ya, yang ini powernya, yang ini untuk datanya. Ini kapasitasnya 500. Ini saya jadikan hardbox. Saya belikan casing seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini nanti tak masukkan, koneksinya pakai USB. Paling sudah pada tahu ya. Nah, kalau dilihat di sini dia tipenya SATA 3 GB. Nah, ini kalau ini kecepatannya 5.400, kecil banget di sini. Kelihatan enggak? Nah, kalau di laptop itu maksimum kecepatannya 5.400. Tapi kalau di PC desktop bisa sampai 7.200 fps. Kenceng banget, jadi dalamnya tuh ada piringan yang berputar kencang gitu ya. Ini bentuk dari hadis laptop tadi. Kemudian lanjut, ada lagi mau yang tanya, silakan. Lain Mbak Regita. Nggak ada, saya lanjutkan. Oke, saya terus dulu ke sini lagi. Baru bahas mobile tapi sudah kemana-mana ya. Nah, ini soal prosesor ya. Gambarnya Ryzen, taruhnya dengan i7 ya. Komparasinya. Jadi prosesor itu sering disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. CPU menerjemahkan dan menjalankan instruksi dasar yang mengoperasikan komputer. Prosesor secara keseluruhan mengatur operasi komputer. Pada PC atau personal komputer ya, atau PC, semua fungsi pada prosesor berada pada single chip. Ya. Jadi ya ini pada chip ini. Kemudian beberapa produsen komputer dan chip menyebutkan mikroprosesor yang mengacu pada chip prosesor PC. Nah, kalau kita ngomongin prosesor juga sebenarnya ya waktu mau beli laptop atau merakit PC itu juga pikir-pikir dulu ya. Kira-kira nanti kalau anak-anak yang coding pun, sekarang anak-anak TI yang mengarah ke coding pun laptopnya sudah ngeri-ngeri saya lihat itu. Di anak-anak TI D3 atau TI S1 itu dia kan codingnya coding Android semua ya. Jadi butuh grafis dan prosesor tinggi juga. Malah kadang saya tuh malu ya, di TI D3 itu saya dapati ada yang pakai Legion gitu. Waduh, ini laptopnya sangar gitu ya. Dia TI D3 tapi belinya Legion, Lenovo Legion itu. Jadi yang 20 jutaan ke atas itu. Yang buat konten kreator itu loh. Itu speknya udah high end banget itu. Itu mau 25 tahun ke depan mungkin masih kepake terus laptopnya. Bahkan sampai punya anak-anak nanti masih kepake. Nah, itu tadi soal prosesor. Dan teknologinya pun saling kejar-mengejar dua produsen itu. Baik AMD sama Core i7-nya. Kemudian yang berikutnya mengenai chip prosesor ya yang ditawarkan dalam bentuk multi-core prosesor. Nah, multi-core prosesor itu chip dengan 2 atau lebih core prosesor terpisah. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau kita lihat di task manager kita ya, seperti kemarin. Di task manager, kemudian di performance ya. Setelah di performance, nah nanti akan kelihatan kalau kita klik di CPU sini ya. Kelihatan dia core-nya itu ada berapa, kemudian logical prosesornya itu ada berapa. Nah, jadi di dalam satu soket prosesor saya AMD A12 ini itu terdapat satu prosesor memiliki 4 core ya, jadi kuat ya, kuat core gitu. Dan logical prosesornya ada 4. Kalau lebih detail itu lihat di Open Resource Monitor ini. Nah,
dia visualisasi monitor nanti akan kelihatan. Nah, ini dia. Dia ada CPU 0, 1, 2, 3. Jadi dia ada 4 core di dalamnya. Dan dia di setiap core-nya itu saling mengerjakan inputan-inputan dari saya ini. Nah, ini kalau dilihat grafiknya ya. Dia ini adalah proses-proses yang saya jalankan. Paling tinggi Chrome ya di atas ini. Nah, itu tadi. Nah, ini ada pertanyaan ini. Apa yang Anda ketahui mengenai dual core prosesor dengan quad core prosesor? Nah, ada yang tahu? Bisa jawab? Silakan. Pasti udah malu-malu ya. Ayo Mas Putra mau jawab enggak? Loh, nggak mau kenapa? Ya, emang nggak tahu. Nggak tahu. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi kalau quad core itu arahnya ke 4 ya, 4 core seperti punya saya tadi. Kalau dual dia core-nya hanya 2 gitu. Kadang beli laptop pun kita juga harus hati-hati ya. Kalau i3 gen lama ya, gen 2, 3 atau 4 itu core-nya masih 22 semua rata-rata. Nah, itu kan awalnya kalau Intel itu dari Core 2 Duo itu ya. Nah, Core 2 Duo itu maksudnya ya core-nya ada 2 itu tadi. Kemudian dikembangkan lagi muncul i5, i3 sama i7 itu tadi. Kalau yang core-nya 6 dia mengarah ke Hexa. Kalau punya Mas Naufal coba. Core-nya berapa Mas Naufal? Ryzen-nya itu? 4 juga ya. Itu memang rata-rata kalau di laptop itu antara 2 sama 4. Tapi nanti kalau dibandingkan dengan PC desktop beda lagi. Bisa jadi Ryzen itu core-nya malah 8. Ryzen 5-nya Mas Naufal. Mas Naufal Ryzen 5 ya? Ryzen 5. Jadi core-nya coba kita cek aja di sini. Ryzen 5 ya. Desktop. Nah, ini kita cek aja di situsnya langsung. Serinya apa Mas Naufal? Ryzen-nya? H. Seri H itu. Cek aja di sistem ini loh Mas. Di klik kanan sistem ini, nanti muncul di situ. Nah, contohnya seperti ini. Nah, loading dia. Nah, ini loh. Mulai saya kan AMD A12 serinya 9720P. Kalau punyanya Mas Naufal apa itu? Ryzen 5 apa itu? 3500H. 3000? 3500H. A. H. H. Ryzen 5 3000. Ya, ini malah di search engine sudah di compare ini Mas Naufal. 3500H versi 4500U. Ya, yang Nah, ini buat proses. high performance itu. Cuman Gimana Mas? kalau H kan high performance, jadi Ya, baterainya bisa cepat habis. iya betul. Nah, ini Ryzen 5 35 serinya 3550 malah ini ya. Punyamu 3500 ya Mas ya? Iya. Ini
Core-nya 4. Base clock-nya 2,1 Mas? Atau berapa? Ya. Ya, ini berarti. Benar, Pak. Ya, Dari ini, Pak. 40 HP. Oh, trade-nya udah 8 oh Mas? Trade off-nya sudah 8. Memang core-nya 4, tapi trade off-nya 8. Kenceng nih. L3-nya 4 mega, L2 ya, L2-nya 2 mega udah kenceng ini Mas. Nah ini speknya Ryzen 5. Kemudian tadi mana tadi yang desktop, misalkan Ryzen 5 speknya mana ini? Overview fitur ini ya, fitur performance. Nah ini dia, oh performance game. Bukan spesifikasi detailnya ya, model specification. Nah ini dia. Nah kalau di desktop itu core-nya banyak dia. Nah kalau dilihat kan, oh ini Ryzen 9, maaf. 5, nah ini. Nah core-nya kan 6 dia. Kalau di laptop rata-rata memang maksimalnya 4 sih. Tapi kalau yang tinggi-tinggi ada kayaknya. Versi Ryzen 7 itu bisa sampai di atas 4. Trade-nya 12 malah dia. Base clock-nya yang tadi 3,8. Jadi memang dari segi kemampuan itu sangat jauh ya. Antara PC desktop dengan laptop itu sangat jauh. Memang untuk mobile, kegiatan mobile ya semua tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau mobile ya pakainya laptop. Tapi jangan berharap banyak, kalau kemampuan laptop yang kelas high-end sekalipun ya, itu bisa mengimbangi kemampuan dari PC desktop. Oke. Dan lanjut ke sini, ini adalah komponen CPU-nya ya. Di dalamnya itu, di dalam CPU itu ada ALU ya, ini bisa disebut ALU, Arithmetic Logic Unit, kemudian Control Unit, kemudian ini registernya, bus ini adalah jalurnya ya, dan ini adalah memorinya. Jadi CPU itu di dalamnya seperti ini. Kan untuk soal register ya, register itu bekerja menyimpan informasi sementara ya, menyimpan informasi sementara dalam CPU. Nah maka ini sangat penting sekali kalau melihat spesifikasi dari L2 case ini tadi ya. Kalau kita lihat L2 case-nya. Nah, L2 case itu apa sih ya gitu ya. Cara mudahnya menggambarkan L2 case itu sama saja dengan sebuah storage tambahan. Jadi prosesor itu melakukan eksekusi, kalau tidak ada L2 case-nya, dia akan lama. Karena dia akan mengambil, katakanlah begini, kita berada di gedung H lantai 3, ruang H1 misalnya. H31 misalnya. Sedangkan data kita itu ada di H3. Nah, ibaratnya L2 case itu ada di posisi H22. Jadi H31 itu mau mengambil data di H33 itu kalau secara langsung kan lama karena harus melalui proses itu tadi ya, H32 ya, itu istri saya kelihatan ya. Oke. Tutup dulu. Nah jadi apa ini ya, di kolam renang ya. Di laut ya. Baik, kembali ke sini lagi. Jadi kalau L2 case itu mempercepat kinerja dari prosesor karena data yang seharusnya dia diambil di storage
yang di H33 tadi ditampung dulu di L2 case-nya di H32 tadi. Jadi si prosesor tidak harus langsung mengambil ke H33. Dia ditaruh dulu di H32 baru diambil. Begitu seterusnya. Nah, maka L2 case itu penting sekali. Kalau punya saya ini L2 case-nya kecil. Ya lumayan lah 4 mega ya. Tapi L1-nya yang kecil, 512 KB. Semakin besar L2 case-nya, dia semakin kencang kinerja prosesornya. Gitu. Kemudian mengenai ALU ya, Arithmetic Logic and Unit atau ALU ya, itu komponen yang melakukan perhitungan aritmatik ya. Kemudian perbandingan dan operasi lainnya ya. Itu addition, subtraction, multiplication, division ya, istilahnya itu ya. Kemudian yang kontrol unit itu berupa sirkuit berperan menginterpretasikan setiap instruksi yang dikeluarkan oleh kontrol unit program. Maka nanti bentuknya seperti ini. Tadi soal CPU. Nah ini sebenarnya CPU itu ya modenya adalah mesin cycle ya, lingkaran mesin. Ya. Jadi setiap instruksi itu di prosesor itu memiliki tahap perulangan ya, atau looping, istilahnya looping ya, pada operasi dasar. Nah bentuknya seperti ini. Jadi satu define, decode, kemudian execute, store, balik lagi, seterusnya, begitu seterusnya. Maka perilaku seperti ini kalau tidak ada L2 case atau L1 case itu akan lama. Karena prosesor tidak serta-merta langsung memproses data yang diinput. Jadi data diinput itu disimpan dulu. Kemudian secara cepat data itu dieksekusi atau istilahnya bahasa Jermannya distorke ya, distorke dengan CPU tadi ya. Satu persatu diproses terus, kemudian dikeluarkan itu tadi inputannya. Modelnya seperti itu. Nah, gambarannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini step by step atau langkah-langkah di mesin cycle CPU tadi. Jadi di step pertama itu the control unit finds the match problem instruction and data from memory. Ya. Kemudian step kedua dia di unit decoded itu match the problem instruction ya, dan mengirim instruksi dan data ke ALU tadi ya. Kemudian step ketiga ALU melakukan kalkulasi data tersebut. Step keempat, dia di-store lagi, dikembalikan lagi ke memori, dan hasilnya muncul tadi ya. Dan begitu seterusnya. Dia perulangannya seperti itu. Jadi data disimpan, kemudian dimasukkan register ini ya, kemudian didekode, diproses ya. Setelah itu dieksekusi ini, lanjut eksekusi, kemudian dikembalikan lagi datanya. Ya ini mesin cycle-nya seperti ini. Nah untuk representasi data ya, semua komputer merupakan data itu merupakan digital ya. Dan sebenarnya Mas Mbak, komputer itu hanya mengenali 2 digit on off ya, 1 atau 0. Atau 2 state yaitu on off. Jadi sebenarnya Mas Mbak bisa melihat saya itu kalau diterjemahkan dalam komputer ya, di gambaran saya ini sebenarnya itu 101010 gitu. Jadi komputer itu tidak mengenali bentuk fisik kita, maka dia sudah dirubah ke dari analog ke digital. Jadi kalau menginputkan huruf W ya atau angka 3 itu sebenarnya terdiri dari ini tadi representasi data dari 1010. Kalau pembahasan di jaringan mungkin lebih detail. Jadi kalau di IP itu kan
IP misalkan ini ya. Ini terdiri dari angka biner sebenarnya. Agak mumet sedikit ya. Bentar. Contohnya ini misalkan langsung aja di sini. IP Nah, ini contohnya seperti ini. Binernya ada enggak ya ini? Nah, ini kan dijelaskan ya. Coba aja perbesar di sini. Ini cuma gambaran aja, nggak terlalu detail, nanti bingung sendiri malah. Jadi sebenarnya cara mudah berpikirnya, kalau kita melihat ini di sini ya, kelas C. Nah, ini kan ada IP kelas C ya, 192.168.1.0. Itu sebenarnya dibaca di komputer atau komputer yang membaca bukan angka seperti ini, tapi angka biner ini loh, yang saya bilang tadi. Jadi 192 itu sebenarnya di komputer itu dibaca biner 11111 sampai 8 digit ini. Kemudian yang ini yang 0 ya. Nah, ini itu dibacanya ini tadi. Oh, maaf. Ini adalah subnet dari ini. Maaf, salah. Jadi yang angka biner ini yang saya bilang tadi on off tadi 1010 itu merupakan representasi IP ini ya, subnet mas ini ya, 255.192. Jadi angka 192 itu dibaca di komputer ya angka biner ini 11000000. Kemudian yang 255 ini adalah angka ini ya 111 sampai 8 digit, itu totalnya 255. Loh kok bisa begitu? Nah, itu dihitung per digitnya itu pangkat 2 ya. Jadi 0 pangkat 2, 0 pangkat 3, 4 sampai pangkat 8. Totalnya nanti adalah 255. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita input huruf L, itu sebenarnya angka biner. Kalau dia komputer baca itu angka biner. Bukan serta-merta dia itu L, itu tidak. Komputer tidak mengenali. Gitu ya. Soal representasi data tadi. Kemudian yang berikutnya, nah ini soal penjelasan binary system tadi ya. Adanya 2 digit tersebut biasa dikenal dengan binary system atau sistem biner, yaitu sistem bilangan yang hanya memiliki 2 digit unik, yaitu 1 dan 0. 1 dan 0 disebut sebagai bit binary digit ya. Merupakan unit terkecil dari data pada pemproses komputer. Setiap single karakter memiliki kombinasi unik dari digit 1 dan 0. Kemudian kombinasi 0 dan 1 sebanyak 8 bit ya. Tadi makanya saya bilang ya. Totalnya itu pasti 8 bit ini tadi. Nah, ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian jelimet juga komputer itu ya. Pusing dia karena nggak mengenal angka, dia taunya angka biner itu tadi. Jadi ada 2 skema dalam coding binary, ASCII dan ABCDIC. Nah, ini loh yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya kalau kita ngetik A itu dikenali komputer A itu ya huruf ini. Angka ini ya. 11000001 itu baru huruf A ya. Jadi kalau angka 1 ya ini 111111. Oke, paham ya maksudnya ya?
Pusing enggak? Enggak ya. Ya intinya semua itu angka biner yang dibaca di komputer itu. Gitu ya. Kemudian dikonversikan ke digital itu. Nah, ini sedikit penjelasan soal ASCII. Jadi ASCII itu merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Kode biner yang banyak digunakan pada mikrokomputer. ASCII itu 8 bit atau jadi perhitungannya kalau beda ya. Kalau misalkan download itu kan kilobyte ya, bukan bit ya. Jadi kalau 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Misalkan ini download misalkan atau buka YouTube ya. Oh, ini aja lah jaringan saya. Saya gunakan jaringan saya. Nah, misalkan di sini. Nah, ini dia. Ini kan keterangannya Mbps ya. Mbps-nya itu bukan megabyte tapi megabit. Jadi lebih rendah. Maka kalau di sini diklasifikasikan misalkan ini ya, di Q ini ya. Nah, 1 M itu Mbit sebenarnya. Bukan byte. Nah, ini loh keterangannya ini. Jadi 1 megabit bukan megabyte. Kalau megabyte dia lebih kencang lagi. Karena 1 byte itu merupakan 8 bit. Itu tadi ya. Pusing enggak ini ya? Semoga aja enggak. Nah, jumlah karakter ASCII itu ada 256 karakter. Maaf ini salah tulis ini. ASCII tidak cukup untuk mengatasi karakter pada bahasa Cina dan Jepang. Maka sering dipakainya ya huruf abjadnya seperti yang kita lihat ini. ABCDIC ya, yaitu Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Kode biner yang dipakai pada komputer besar seperti mainframe ya. Dikembangkan pada tahun 1963 sampai 64 oleh IBM. Kemudian ABCDIC menggunakan sama ya 8 bit atau 1 byte untuk setiap karakter. Nah, ini sudah sampai memori. Ada pertanyaan dulu enggak? Soal prosesor tadi. Mas Putra bingung? Enggak ya. Itu tadi sekedar deskripsi saja. Ya. Tidak ada yang mau tanyakan? Oh, Pak, silakan. Maaf, kan saya sering baca itu kasus laptop CPU-nya tuh meledak gitu, Pak. Itu tuh karena apa, Pak? Terus Ya. cara mengatasi itu biar nggak seperti itu gimana, Pak? Biasanya dia satu di pendinginnya tidak jalan normal. Kedua, dia thermal paste di prosesornya itu sudah mulai mengering dan efeknya overheat. Kepanasan istilahnya overheat. Jadi untuk di dalam soket sendiri di atasnya ya, di atas mana tadi prosesornya. Karena istri saya sudah tidak ada, saya hilangkan lagi ya. Oke. Saya pergi istri saya. Baik. Jadi prosesor itu di atasnya, di bawahnya ini ya, di bawahnya soket. Atasnya itu kan ada lempengan besi atau apa ya ini ya, tembaga atau apa ini ya. Logam ya. Logam ini itu dipakai untuk menempelkan thermal paste atau bisa disebut grease juga bisa. Jadi thermal paste itu nanti fungsinya katakanlah ini tadi kipas heatsinknya prosesor tadi ya. Katakanlah seperti itu. Thermal paste ini untuk menempelkan prosesor ke heatsinknya. Heatsink itu pendingin. Nah, biasanya kalau sampai meledak, ini tuh kondisinya tidak menempel dan dia panas. Dia menempel tapi sudah kering. Jadi thermal paste-nya itu fungsinya untuk menghantarkan panas dari prosesor ke
heatsink dari prosesor tadi atau CPU. Nah, kalau meledak dia overheat biasanya. Dan itu rata-rata tidak disadari oleh pengguna karena pengguna rata-rata tahunnya hanya pakai. Makanya kemarin kan saya sarankan, saya pun kadang sebulan sekali ya pakai vacuum cleaner itu saya sedoti sendiri. Ngefek juga di performa komputer karena begitu kipas pendingin laptop itu di bawah penuh dengan debu, dia pendinginnya akan berkurang karena putaran kipasnya itu jadi lambat. Efeknya kalau putaran kipas jadi lambat, saat kita proses tinggi di laptop atau di komputer, pendinginnya tidak optimum karena saat proses tinggi, CPU itu membutuhkan istilahnya apa ya? Untuk membuang panasnya itu butuh pendingin itu tadi. Jadi saat proses tinggi berefek prosesor ini jadi panas. Gitu. Jadi kalau panasnya berlebih atau overheat, ya otomatis itu tadi bisa jadi meledak itu tadi. Maka setiap prosesor yang ada, entah itu di handphone atau di laptop, di PC atau mini PC, itu pasti ada heatsinknya dan pasti ada thermal paste-nya. Sekecil apapun, karena dia fungsinya untuk melepaskan panas dia itu tadi, Mbak Mafazal. Itu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya maka jangan takut ya yang cewek-cewek gitu. Bongkar-bongkar aja, cari di YouTube gitu. Cari dulu di YouTube. Modelnya sekedar obeng aja sih, obeng yang kecil gitu untuk membuka baut-bautnya. Karena kalau hanya membersihkan dalamnya laptop itu nggak perlu mengassembler semua atau melepaskan semua komponen, cukup casing belakangnya aja. Tinggal dibuka aja serinya apa, bongkar laptop Asus misalkan seri bla bla bla. Nanti muncul di situ. Gitu ya. Karena memang itu apa ya, suatu hal yang diperlukan. Bayangkan saja begini. Cara gampangnya begini. Kalau kita memelihara komputer atau laptop sama aja dengan memelihara rumah kita. Bayangkan aja kamu setiap pagi kalau tidak membersihkan lantai ya, ngepel ya atau lain sebagainya. Apa coba yang kita dapatkan di rumah kita? Pasti kan lengket, berdebu ya. Macam-macam lah, pokoknya nggak enak banget rasanya gitu ya. Nah, itu efeknya sama kalau di penggunaan laptop dengan PC desktop juga sama. Gitu. Bisa dipahami, Mbak Mafazal? Bisa Pak, terima kasih. Sama-sama, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi silakan. Pak mau bertanya. Ya, Mbak Regita lagi. Untuk prosesor Intel seri M sama H itu bedanya apa, Pak? Kalau M itu lebih cenderung, kalau tadi H dijelaskan Mas siapa tadi, Mas Naufal, dia ke high performance. Ada lagi yang tipe M atau U. Kalau M itu kalau nggak salah dia lebih apa ya? Sebentar ya. Dia lebih ke arah ini ya. Jadi ada seri U, M, H, K, HK, HKI. Jadi kalau M itu sebentar ya. Saya kurang, pertanyaannya bagus ini. Kalau M itu lebih dirancang untuk karakter komputasi mobile. Oh iya benar, mobile. Kalau yang HKI itu lebih bagus lagi malah. Sudah high, key itu quad core. Jadi HKI itu biasanya ada di i7 Gen 5 ke bawah. Jadi kalau ketemu laptop yang Gen 5 ke bawah, ada keterangannya HKI, segeralah beli ya. Bagus itu. Bagus, serius bagus itu. Kemudian untuk yang ada lagi tipe apa tadi, U ya. U itu ultra low power. Ya, dia ultra low power. Jadi konsumsi
baterainya dia lebih sedikit, hemat baterai istilahnya. Kan ada tuh nanti di samping-sampingnya. Kalau sebentar, ada lagi yang tipe, ada yang punya tipe E, ada itu desktop ya, dual core, TDP-nya itu lebih dari 55 watt. Kemudian ada lagi tipe R, basisnya BGA 1364. Dijelaskan. Untuk komputasi mobile dengan chip grafis performa tinggi. Kalau S itu mengedepankan performa. Ada lagi yang ini versi T di Lenovo ThinkPad itu ya. T itu khusus untuk yang hemat energi juga. Kalau X itu Extreme Edition, kalau Y berarti extremely tapi low power. Nah, itu tadi ya contoh-contohnya. Terima kasih Mbak Gita. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yes. Kalau yang ini nggak ada pertanyaannya. Stop ini. Tidak ada pertanyaan. Sebenarnya ini sudah Ya, saya dari tadi. sedikit. Oh iya, silakan. Silakan Mas Novel. Bedanya core sama thread itu apa ya? Kurang jelas ini sudah. Bedanya apa tadi Mas? Core dengan? Bedanya core sama thread ya. Oh ya, yang tadi ya ada 4 core tapi thread-nya ada 6 atau 8 itu ya. Iya. Jadi kalau intinya kalau core dan thread itu bagian prosesor yang fungsinya menambah performa kecepatan prosesor ya. Jadi kalau core sendiri itu merupakan unit proses pembaca instruksi. Kalau thread itu bagian penghubungnya. Tuh. Jadi instruksi itu diproses di core-nya, lah yang menghubungkan itu thread-nya. Jadi kalau penghubungnya semakin banyak, ya semakin kencang dia nanti bisa semakin cepat bisa diproses. Gitu Mas Noval. Jadi kan kadang tuh ada core-nya 8, thread-nya 16 misalkan, atau thread-nya sampai 32. Wah, itu kenceng penghubungnya itu istilahnya. Oke, Mas Noval Kanut. Terima kasih Mas Noval. Lainnya. Silakan. Jadi istilahnya thread itu penghubung untuk masuk ke core-nya gitu loh Mas. Paham enggak? Jadi core-nya itu kan yang memproses instruksi. Tapi penghubungnya itu biasanya diperbesar jalurnya. Thread-nya itu diperbanyak. Gitu, untuk mempercepat kinerja dari core-nya itu tadi. Jadi kalau thread-nya semakin banyak, datanya kan yang ditampung semakin banyak, Mas. Begitu core-nya selesai melakukan eksekusi, langsung minta lagi ke thread gitu. Life cycle-nya seperti itu, mekanisme mesinnya itu. Gitu deh. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Saya mungkin. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Weh. Mas Saputra dulu ya. Silakan dulu deh. Oke. Ya. Mas Panes tunggu dulu. Nah, Ya, sebenarnya silakan. ini pertanyaan tebal sih itu. Kalau Windows kalau update itu mesti kalau dalam update itu nambah memori nggak sih? Kalau nambah memori tidak sih, kalau memperbanyak storage ya. Kalau Jadi update. ya. Jadi kalau update itu bukan menambah memori, tapi memperbanyak isi storage kita. Jadi jangan salah ya, harus dibedakan mana itu memori, mana itu storage.
Terus Jadi bedanya kalau apa? bedanya kalau memori itu kan RAM itu tadi, random access memory tadi. Tapi kalau di storage hubungannya dengan yang saya sebutkan tadi, SSD atau HDD. Nah, kalau install atau update itu kan mengarahnya ke storage. Ya, jadi storage kita jadi tambah banyak nanti. Itu Mas Saputra. Oke, makasih ya Pak. Ya, baik, pertanyaannya bagus nih. Silakan Mas Vanes. Pak, kalau CPU-nya nggak bisa nyala itu masalahnya di mana ya? Berarti ya mati. Tapi tidak juga. Enggak, Jadi Pak. Tapi keluar ada suaranya gitu, Pak. Kayak oh, tet mobonya tet tet nyala gitu. ya. Mobonya Oh, nyala. dulu ibu saya punya laptop lama juga pernah gitu. Ya. Sebenarnya itu banyak kemungkinan dan harus ditelaah dulu, harus dicek dulu. Bisa jadi mobonya rusak di beberapa resistornya atau apanya, terus berakibat dia tidak bisa mendeteksi prosesor. Tapi kemungkinan, Mas, kalau tidak terkendala overheat yang disampaikan Pak Mufassal tadi, kalau dia nyala tapi nggak mau booting, itu rata-rata kemungkinan besar di mobonya atau VGA-nya. Entah VGA dedicate-nya atau VGA integrate-nya. Dia akan error seperti itu. Nah, maka kan pernah saya cerita, kadang itu satu PC rusak ya, tidak mau nyala, itu sebenarnya kalau diganti mobonya sembuh, itu ya kemungkinan besar rusak mobonya atau motherboard-nya. Prosesor itu lifetime-nya lama, daya hidupnya itu lama, kecuali satu ya, mungkin dibanting sama Mas Vanes. Jadi dicopot terus dibanting, nah itu sudah wassalam itu. Karena prosesor sendiri itu didesain dengan proteksi tinggi. Paling rentannya yaitu tadi kebanting. Tadi ya. Maka kalau ganti, itu apa Mas? Yang PC atau laptop Mas Vanes? Hah? Masih mute ya? Halo? Masih mute ya? Oh, Oh, nggak bisa. bisa. Nah, PC. oh PC ya, ya. Kalau PC coba aja loh Mas diganti mobonya. Berani enggak? Jadi dibongkar, ganti mobonya, nanti kalau beli berarti ya, beli baru mobonya. Waduh. Ya, itu kemarin terjadi itu di angkatan 2017, Mas Muha. Mas Muha itu beli PC baru, belum lama mobonya rusak, karena masih garansi ya dibawa, ganti. Biasanya rata-rata itu, motherboard-nya yang rusak. Prosesornya itu masih bisa dipakai. Itu ya, Mas Vanes. Ada lagi Mas Vanes Iya, mau Pak. tanya lagi? Makasih, Pak. Sama-sama. Ya memang harus ekstra. Oh, Nah, tapi biasanya gimana Mas Vanes? saya lap-lap gak jelas gitu langsung bisa, Pak, gitu. Oh, di lap-lap langsung bisa. Lah kok Pak. lucu ya? Ya kadang. Atau jangan-jangan ada komponen yang belum dicolok kali. Pas ngelap-ngelap itu kesenggol gitu ya. Ya nggak tahu ya, Pak. Makanya ada banyak kemungkinan, harus dicek one by one ya, satu per satu. Tidak bisa kita langsung, oh ini mati, rusak ininya, enggak bisa. Semua harus dicek dulu, satu per satu. Dan usahakan kalau saat pembersihan ya, untuk ngecek nyala atau tidaknya, itu harddisk HDD itu dicopot dulu. Baru nanti kalau sudah fix, oh udah nyala ini, udah masuk ke BIOS katakanlah, sudah muncul BIOS berarti aman. Baru nanti dicolokkan lagi storage yang tipe HDD-nya.
Karena begini Mas, kalau saat bersih-bersih, bongkar-bongkar ya, tahu-tahu kok ada yang belum kepasang dan berakibat tidak bisa booting. Kalau HDD-nya sudah nyala, dicolokkan. Kalau kita modelnya mematikannya secara hard atau dengan cabut listrik langsung, itu berbahaya di HDD-nya. Maka tidak rekomen kalau shutdown komputer itu secara paksa, ya. Kalau menggunakan HDD, karena begitu komputer nyala itu hard disk akan berputar. Gitu. Putar. Nah, tahu-tahu kalau dicabut itu kan listriknya berhenti sendiri. Putarannya itu jadi nggak stabil. Tahu-tahu berhenti gitu. Nah, itu yang bikin bad sector itu seperti itu. Tipe HDD itu. Beda dengan SSD. Kalau SSD itu mekanismenya sudah sama dengan flash disk. Jadi dia transfer datanya itu menggunakan aliran listrik itu tadi. Makanya bisa disebut flash disk itu ya. Flash itu ya itu tadi karena cepat. Transfer datanya cepat. Dia tidak lagi menggunakan piringan yang mekanik itu tadi yang berputar itu. Namanya EEPROM kalau nggak salah di dalamnya. Itu Mas Pane. Ya ini memang di topik ini sebenarnya topik yang penuh dengan diskusi karena banyak yang harus dibahas dan mungkin kalau 2 SKS nggak cukup menurut saya. Nanti saya potong dulu ini sampai di pembahasan di memori. Bahkan ini sebenarnya absennya sudah di close ini. Di forum sudah di close tapi nggak apa-apa, nanti saya buka lagi setengah jam ke depan. Baik, mungkin saya kasih kesempatan satu lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak usah malu-malu, kita sharing-sharing aja di sini. Ya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Mumpung ketemu saya. Silakan. Silakan Mas Ulil. Baik. Pak, saya tuh kan ngerender video dari After Effects suka lama gitu loh Pak. Itu yang di-upgrade rame dulu apa SSD dulu? Soalnya kan budgetnya juga kebatas. SSD dulu. RAM-nya berapa Mas? Rame 8. Terus prosesornya pakai apa? Intel Core i5 10H. 10H. Oh, sudah Gen 10? Iya. Nah, udah SSD aja. Tapi masih belum ada itu SSD-nya. Belum. Gak Mereknya tahu. apa Mas? Mereknya apa coba? Saya buka dulu. IdeaPad Gaming. Oh, Lenovo ya? Iya. Lenovo IdeaPad Gaming. Seri? Kayaknya satu tok itu. Oh, i3i. Iya. I3 apa i5? 3i. Prosesornya i5 ya tadi ya? Iya. Oh, 3i ini ya. 15 Gen. Loh, kok Gen 5? Oh, Gen 10 Intel. Ya, ini sebentar kita lihat dulu. Oh, Itu ini masih pakai HDD. Oh, ini i7 ini. Ini prosesornya i7, Mas. i5. Kalau saya sih mending itu dulu, Mas, SSD. Cuman ini yang saya mau cek itu dia sudah support slot NVMe-nya atau belum gitu loh. Kalau Gen 10 biasanya sudah itu. Coba lihat di sistem, Mas. Dipresentasikan coba. Di sistem saya mau lihat tipe CPU-nya, Pak. Bentar, Pak. Benar 10300H ada itu prosesornya. Oh, ini kamu buka situs toh.
Coba lihat di sistem dulu. Loh, kok keluar lagi? Bukan di situ, di sistem aja. Klik kanan di start menu, kemudian sistem. Oh itu, ya Ini bukan, betul. Pak. Keren ini. Bukan di klik kanan di sistem, di start menu pojok kiri bawah. Kita ganti dulu, Pak. Di start menu ada. Ya itu klik kanan di ini nih contohnya. Sebentar lihat saya ya. Lihat saya. Nah ini loh. Di klik kanan di start menu ini toh pilih sistem. Coba lihatkan ke saya. Pilih sistem. Mana? Pojok kiri start menu. Nah, sistem. Iya. Nah itu sistem. Oh enggak ada. Nggak ada ya, Pak? Ini Windows apa tahun 10? 11. Oh, Windows 11 itu aduh, saya belum pakai, malah kamu sudah pakai ya. Ketinggalan lagi saya. Di setting coba, biasanya ada kok sistem. Kalau enggak di file explorer, Mas. Nah itu dia. Gede ini coba, Mas. Prosesor dulu. Prosesor. Tadi sudah muncul sih. Tadi udah muncul loh. Kamu klik apa tadi? Sistem. Ini Pak? Bukan. Tadi pas klik pertama udah muncul di atas sendiri. Udah, saya udah tahu. Coba tak lihat dulu speknya. Dia support NVMe atau tidak gitu ya. Saya udah tahu tadi speknya. Bener yang ini berarti. 10300H atau tadi? Iya. Iya benar yang ini. Kalau sudah support NVMe itu kenceng Mas nanti. Oh sudah Mas. Bisa ini beli SSD yang tipe .2 NVMe, jangan M.2 tok. Tapi yang sudah NVMe tadi ya. M.2 NVMe. Bisa saya presentasikan sebentar ya, enggak apa ya. Ini lagi-lagi saya tidak promosi. Ini udah ya, Pak? Ini sudah di stop dulu. Karena saya sering belanjanya di situ, murah gitu ya. Di Jaknot itu ada sebenarnya. Nah, ini Jakarta. Yang sering belanja di situ? Di Jaknot? Belum sama sekali. Waduh. Ketinggalan gantian ya, ketinggalan aku ya. Emang gue, Pak. Itu murah-murah Mas. Saya aja belanja sering ke situ. Miringnya jauh lah pokoknya dibandingkan yang lain. Toko online Shopee, Tokped habis. Itu. Nah ini di sana itu ada kategori, kemudian pilih PC, laptop ini, komponen komputer ini, pilih ini HDD, SSD internal ini. Nah, nanti pilih aja yang toko Semarang. Tokonya ada itu di sebelum Peterongan. Sebelum Jakarta. Ini nggak ada opsinya Semarang ya. Kalau di app ada, di Play Store ada. Nah ini loh Mas. Tipenya yang ini nanti sama kayak punya saya. Jadi punya Mas Ulil bisa beli yang ini. Jangan yang SATA 3 ini. Kalau ini kan SATA 2,5 tadi. Belinya yang ini. NVMe. Kalau merek, saya lebih prefer ke Samsung sama Crucial. Tapi lebih ke Crucial. Karena sebenarnya toh SSD Samsung itu dalamnya chipsetnya itu Crucial.
Jadi produsen pertama dari SSD itu dulu ada Crucial sama siapa gitu. Intel juga bikin dulu. Jadi produk-produk kayak apa itu namanya Samsung, kemudian SanDisk itu dia pakai chipsetnya kadang punyanya Crucial. Kemudian di brand sendiri merek dia. Crucial lebih rekomend lah menurut saya. Dari segi speed pun beda. Coba kita compare antara ini ya. Crucial ini aja coba, sama ada enggak Samsung ini. Nah ini ada, ini coba kita compare yang tipe P2 SSD PCM. Nah ini misalkan yang ini ya, yang 250 ini ya. Ini sama punyanya Samsung nih. Samsung yang kapasitasnya sama, dia itu di ini ya. Ini yang 250 GB nih. Harganya juga beda tipis nih. Kalau di Crucial 600-an, kalau di Samsung dia 800-an tadi. Nah, coba kita compare speknya di Crucial. Nah, ini. Crucial itu max sequential rate-nya itu lebih kenceng dia, 2100. Rate-nya 1150. Tapi kalau di Samsung coba pasti lebih di bawahnya. Mana ini? Nah ini dia. Oh lebih kencang ternyata. maaf. Lebih kencang ya. Dia rate-nya 3.500, rate-nya 2.300. Misi Pak, izin ke belakang. Ya silakan. Ya ini rekomend. Jadi malah sudah ada. Oh ada komen seperti ini dia. Kecuali tidak maksimal 3, harus melihat mobonya. Oh ini perhatikan mobonya juga. Ya. Evo. Ya, saya juga Samsung sih, cuman yang masih M.2 belum NVMe. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sarankan SSD dulu aja, Mas. Kalau saya kira tadinya RAM-nya atau gimana, soalnya kan buat baca gambar gitu. Iya, kurang. Kalau HDD tidak rekomend. Malah kalau perlu nanti storage untuk SATA 2,5 in-nya ya pelan-pelan aja sih Mas Ulil. Itu kalau speknya saya lihat sampai lulus kuliah sudah mumpuni itu. VGA-nya apa Mas? VGA-nya GTX 16 berapa? 50, 1650. Iya kayaknya. Nah, itu iya. Udah lab gede gitu. Saingan sama Mas Naufal nanti ya. Kalau Mas Naufal di Ryzen ya Mas Naufal ya. Ya. Kalau Mas Ulil di i5 juga. Ya itu ya. Kalau perlu nanti ada tabungan lebih yang HDD-nya dibikin hardbox aja, diambil sekalian, terus belikan yang ini tadi ya, yang SATA 2,5 ini nih, diganti yang kapasitas besar, yang 1 tera misalkan. Nah ini 1 tera. Wah itu pasti Mas, jaminan kenceng dan kita nggak perlu mindah-mindah hasil yang mau dirender ke SSD dulu, tinggal di situ aja udah selesai. Gitu, ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama, oke. Baik, kalau sudah kesimpulannya dari pertemuan pagi ini. Pak, saya mau bertanya Pak. Oh ya, silakan Mas. Kan saya sudah pakai SSD ya Pak, jarang not respon, cuman sekalinya not respon langsung foreclose, itu kenapa Pak? Not respond foreclose? Iya langsung keluar Pak, atau file-filenya juga. Biasanya pas eksekusi apa itu Mas? Menggunakan aplikasi apa biasanya pas? Biasanya pas ngerender Pak, entah video atau misalkan Blender yang agak berat. Biasanya langsung foreclose Pak, kalau memang sudah terlalu berat. Oh ya overload dia Mas. Pakainya apa prosesornya? Core i7 Pak. i7 ya padahal ya. Terus itu apa? Laptopnya apa? Seri apa itu? Atau Asus Pak. ROG? Bukan, Asus TUF. TUF ya.
Ya bisa jadi ke arah software-nya dulu mungkin, Mas. Software-nya. Iya, entah itu Windows-nya atau bisa jadi di apa tadi, Blender ya? Blender ya? Rata-rata di Blender sama After Effects yang seperti itu. Iya Pak, yang berat-berat. After Effects-nya yang berapa? 2020 Pak. Oh. Mending pakai AE yang CC-nya 2018 saja, Mas. 2018. Jadi install aja Adobe Family yang CC 2018 itu sebenarnya sudah bagus, terus tidak banyak bug-nya, dan itu untuk support hardware kelas tinggi dia sudah ngikut. Mending itu, Mas. Coba diganti dulu toh, pakai Premiere CC 2018 atau Adobe After Effects-nya yang 2018 CC 2018. Saya itu pernah Pak, habis saya install ulang kan Pak, kan maksudnya semua udah pada bersih ya. Cuman sama juga kadang. Gitu juga ya? Iya. Itu di sistemnya sudah saya bersihkan, kemudian saya install ulang, tetap aja Pak kadang Pak. Itu sudah lama, Mas? Atau barusan aja? Sudah agak lama sih Pak. Awal-awal tidak seperti itu ya? Awal-awal enggak. Oh, ya bisa jadi antara dua itu tadi, Mas, entah Windows-nya atau ininya. Tapi kalau diinstal ulang sama aja ya. Kalau ke hardware menurut saya enggak sih, Mas. Speknya sudah mumpuni itu. Berarti ke RAM, iya, lebih ke software, betul. Blendernya yang versi apa? 291 atau 283 Pak. Oh iya, ding 28 ding ya, yang versi terbarunya itu. Maksudnya yang ada yang render cepat itu istilahnya apa tuh, Mas Ulil? Di Blender itu saya kurang paham soalnya itu. Dia ada fasilitas apa gitu, jadi rendernya tuh lebih cepat gitu. Render GPU Pak. Ada GPU ya, nah itu tadi. Ya, kalau hardware menurut saya enggak, Mas, itu. Lebih ke arah software-nya mungkin. Itu ya. Muhammad siapa sih, Mas? Abidin ya, Mas Muhammad Abidin. Baik, terima kasih, Mas. Sama kalau bisa tuh, Mas, kalau uninstall atau ganti-ganti software, pakailah aplikasi Revo ya, Revo uninstaller. Revo uninstall. Jadi dia nanti lebih clean. Sampai ke arah register itu hilang semua. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kelihatan enggak ini? Nah, ini bentuknya seperti ini, Mas. Dia lebih clean dia nanti. Dia nggak ada yang tersisa ya Pak? Iya, jangan ragu. Jadi setelah di uninstall, itu nanti ada proses scanning untuk scanning registry. Nah, itu hajar semua aja. Pilih select all, kemudian delete. Nanti katakanlah Adobe Family CC 2020 di uninstall, nanti dia akan hilang semua. Itu lebih aman istilahnya. Karena kalau hanya sekedar uninstall dari bawaan Windows, itu biasanya dia masih ada register-register lama. Gitu. Ya benar-benar nggak bersih lah istilahnya. Baik, mungkin bisa di-keep dulu pertanyaannya. Nanti kita bahas lagi besok, bisa tanya-tanya lagi. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ya, besok Senin ini sudah lebih jauh ya. Dan untuk absennya jangan lupa ya. Kayak kemarin-kemarin itu masih ada yang minta maaf ya, absennya lupa dan lain sebagainya. Kemudian saran saya kalau bertanya di forum itu baik di PTI atau Daskom, jangan pertanyaan yang teknis ya, dalam arti saya kan tidak bisa menyampaikan secara detail di situ. Mending tanyakan langsung di Google Meet seperti ini. Karena kalau teknis itu langkah-langkahnya seperti ini kan saya bingung sendiri menjelaskan itu. Lebih enak ngobrol langsung. Itu mungkin saya akhiri dulu pertemuan di pagi hari ini. Sampai ketemu besok Senin ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya
kita kembali ke forum dulu sebentar. Silahkan ajukan pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan di pertemuan ini sebagai bukti absensi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Untuk hasil recordnya nanti seperti biasa di Kulino, mungkin sama yang pertemuan Deskom kemarin ya. Sepertinya belum saya share di Kulino.